Selamat siang Bapak dan Ibu sahabat Indonesia. Saya Reza Aswin akan membawakan webinar dengan judul Mengenal Candlestick Tweezer. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah mengetahui bahwa dalam bertransaksi itu ada dua analisa yang perlu kita perhatikan, yaitu analisa fundamental dan teknikal. Apa sih bedanya? Tentu kita juga sudah ketahui bahwa apabila kita menggunakan analisa fundamental, faktor-faktor keuangan, ekonomi, geopolitik, bahkan eksternal itu sangat berpengaruh untuk menentukan tren besar suatu market. Dan sedangkan hasil dari faktor-faktor tersebut akan tervisualisasikan di dalam bentuk harga dan volume. Dan ini akan membentuk suatu grafik dan lebih dikenal dengan analisa teknikal. Bapak dan Ibu sahabat EPS Indonesia, untuk kesekian kalinya saya katakan bahwa dalam menentukan arah besar market, ada baiknya kita menggunakan analisa fundamental, dan untuk masuk atau entry point serta exit point-nya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan analisa teknikal. Disinilah hubungan keduanya dapat membuat profit kita menjadi jauh lebih baik. Baik, kita mulai saja dengan berbicara masalah candlestick. Candlestick ini paling banyak dipergunakan oleh para trader di seluruh dunia, karena candlestick ini merupakan suatu visualisasi dari apa yang terjadi di pasar. Optimisme, pesimisme, hawkish, dovish, ketakutan di pasar, kepanikan, euforia, dan semuanya itu akan tervisualisasikan dalam bentuk candle-candle yang ada. Nah, karena ini dapat membuat suatu fisiologi di dalam market, sehingga ini dapat memprediksikan harga ke depannya berdasarkan historical yang ada tentunya. Candlestick ini pertama kali diperkenalkan oleh Menehisa Homma. Dia adalah seorang pengusaha beras dari Sakata, Jepang. Dan tentunya rules yang dibuat oleh Homma ini adalah Sakata Rules. Dan tentunya dia waktu itu sebagai pedagang beras di Dojima di Osaka pada era Shogun Tokugawa, dia banyak sekali melakukan suatu analisa dan membuat suatu bentuk-bentuk candle berdasarkan data-data yang masuk harian, baik itu harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendahnya dalam satu hari. Dan setelah itu dia bisa membaca apa yang dilakukan oleh para pelaku pasar pada saat itu, sehingga dia bisa menentukan harga beras di kemudian hari. Nah, saat ini tentunya candlestick ini sangat populer setelah dibawa oleh Steve Nissen ke dunia luar tentunya, dan akhirnya banyak dipergunakan dalam perdagangan saham dan forex. Baik, kalau kita lihat, ini adalah bentuk candlestick di mana setiap candle yang ada bodinya, lalu ada shadow-nya, baik lower maupun upper. Kita sudah ketahui bersama bahwa apabila open-nya berada di bawah harga close, tentunya ini kita katakan adalah candle naik atau candle bullish. Sedangkan apabila harga open-nya berada di atas harga close, tentunya kita bisa mengatakan ini adalah candle turun atau candle bearish. Dengan melihat karakter-karakter daripada candle yang ada, maka kita bisa melihat bahwa
Pola-pola candlestick ini, susunan-susunan candlestick ini, itu terbagi dua. Yang pertama adalah pola pembalikan. Kita sering mengatakan dengan reversal pattern. Dan yang kedua adalah pola lanjutan atau continuous pattern. Apa yang dimaksud dengan pola pembalikan? Itu adalah suatu pola yang mengisyaratkan adanya pembalikan tren. Jadi pola ini muncul dan tidak lama kemudian harga-harga berikutnya itu merupakan suatu pembalikan dari tren. Katakanlah ada tren sedang naik misalnya. Lalu pola ini muncul atau candle-candle ini muncul, itu dapat dipastikan bahwa harga selanjutnya itu adalah harga pembalikan. Misalnya ada tren naik, lalu pola itu terbentuk, lalu dia akan menjadi tren turun. Itu yang dikatakan adalah reversal pattern. Lalu ada suatu tren, ya, tren naik misalnya, lalu terbentuk suatu pola-pola candle, dan ini diprediksikan akan memberikan suatu lanjutan kenaikan. Begitu juga dengan harga yang sedang turun, lalu polanya terbentuk, dan apabila pattern itu ada, maka penurunan akan berlanjut terus. Itu yang dinamakan dengan pola lanjutan, continuous pattern. Oke, nah untuk saat ini kita akan coba membahas apa yang dinamakan pembalikan. Jadi ada pola-pola misalnya naik, lalu terbentuk pola, lalu dia akan turun. Begitu dengan turun dan turun, pola ini terbentuk, lalu dia naik. Memang banyak sekali. Banyak orang mengatakan adanya suatu double top, triple top, double bottom, lalu head and shoulder, dan sebagainya. Tapi ada satu yang menarik tentunya, kalau Bapak dan Ibu perhatikan dengan cermat, ada yang namanya pola candle tweezer. Tweezer ini adalah pencapit. Ya. Dan kalau kita melihat, ini sering adanya di bottom atau di top, di mana ini terjadi, dan apabila ini menjadi suatu isyarat bahwa akan terjadi suatu pembalikan tren. Bagaimana ini bisa terjadi tentunya? Di dalam teorinya memang sangat mudah sekali untuk melihat bahwa terjadinya suatu, misalnya yang di bottom gitu ya, bentuknya seperti hammer, ada dua buah gitu ya, dan ini tentunya sangat ideal sekali bentuknya, tapi pada prinsipnya tidak semudah itu untuk melihatnya, karena yang termasuk tweezer itu ada beberapa macam contohnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh-contoh daripada tweezer top. Artinya apabila ada harga sedang naik, lalu tweezer top ini terbentuk, maka diprediksi harga selanjutnya akan menjadi suatu penurunan harga yang cukup signifikan. Nah, apabila kita lihat dari contoh-contoh ini, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa yang pertama adalah candle yang awal dengan yang kedua itu dapat berupa beda warnanya atau beda arahnya. Ya, yang pertama itu adalah naik lalu terbentuk ini, nanti dia akan turun gitu ya. Yang jelas keduanya pasti akan berbeda. Dan yang berikutnya adalah kita bisa lihat dari contoh ini, candle awal itu jauh lebih besar dibandingkan candle yang nomor 2. Karena ini adanya di top, sehingga hampir dapat dipastikan high-nya itu hampir sama. Di dalam teori memang gampang untuk melihatnya.
Yang penting candlenya tingginya sama, high-nya sama, dia pasti akan berikutnya akan jatuh. Tapi pada prinsipnya yang perlu diketahui adalah yang pertama ada perbedaan candle, warna candle, dan yang kedua tentunya candle yang pertama itu jauh lebih besar dibandingkan candle yang kedua. Dan dapat diprediksi ini akan menjadi suatu titik balik pada harga tersebut. Ini dapat diartikan bahwa adanya harga yang sangat kuat atau buyer ya mulai masuk, lalu akan ada satu candle yang kecil, yang lebih kecil dan harganya arahnya itu berbalikan dengan candle yang pertama. Jadi yang pertama ada naik, yang berikutnya adalah turun dan mempunyai tinggi yang hampir sama, maka tweezer top pattern ini yang terbentuk. Karena candle keduanya adalah candle yang lebih kecil, bisa saja ini merupakan suatu bentuk doji yang tetapi kumpulan dari dua candle ini itu dengan namakan adalah tweezer top pattern. Ini juga berlaku pada saat kita melihat adanya tweezer bottom. Ini adalah contoh-contohnya hampir sama ya, dengan tweezer top, cuman ini adanya di bawah sehingga candle satu dan lainnya itu pasti berbeda, lalu diawali dengan adanya tren turun, lalu terbentuk tweezer bottom, di mana candle yang kedua jauh lebih kecil dibandingkan candle yang pertama, maka diprediksi harga berikutnya merupakan suatu kebalikan daripada tren. Dan ini termasuk reversal pattern. Nah, apabila kita lihat di sini sama juga bahwa candle yang kedua dapat saja berbentuk doji dan ini masih merupakan contoh dari tweezer bottom pattern. Baik, Bapak dan Ibu sahabat FBS Indonesia, kita akan coba lihat di realnya, karena biasanya realnya tidak seindah dengan teori yang ada di dalam textbook. Ini adalah contoh pada saat kita melihat di Euro USD, dan apabila kita lihat ini sekitar tahun 2019, banyak sekali tweezer top yang terbentuk gitu ya. Jadi seperti inilah bentuk-bentuknya, di mana tingginya hampir sama, lalu diawali dengan uptrend, lalu terdapat candle berikutnya yang lebih kecil, dan high-nya itu hampir sama. Diprediksi harga berikutnya akan menjadi harga yang cenderung turun. Nah, begitu juga dengan yang di bottom, ya tentunya. Oke. Harusnya saya membuat ada beberapa candle. Ada beberapa candle seperti yang di bottom-bottom ini, itu juga hampir bukan hampir, dan ini memang mempunyai suatu bentuk tweezer. Oke, baik. Bapak dan Ibu sahabat FBS Indonesia, kita langsung aja coba ke dalam ke dalam chart yang sebenarnya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk membuat perumpamaannya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, sebentar. Oke. Ini adalah contoh yang bottom.
memang tidak selalu hampir bersamaan gitu ya. Tetapi yang jelas dia mempunyai low yang hampir bersamaan, dan candle yang sebelah awalnya itu pasti lebih besar dibandingkan candle yang berikutnya. Ini adalah contoh yang untuk bottom ini. Kira-kira seperti itu. Dan baik, Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, kita akan coba untuk membuka suatu diskusi atau sharing atau tanya jawab. Baik, di line sudah ada Ibu Yuliani Laut. Selamat sore Pak. Pola candle idealnya lebih valid dilihat di tab berapa? H1 ke atas kah? Oke. Baik, selamat sore Ibu Yuliani. Kira-kira seperti ini. Yang pertama yang Ibu harus ketahui di dalam transaksi tentunya, saya telah katakan dari awal bahwa kita akan melihat dulu arah tren besarnya dari mana. Karena tren besar ini sangat menentukan apakah pola candle ini akan terjadi atau tidak. Karena pada saat candle ini tidak terjadi, pada saat pola-pola ini melawan tren yang terjadi, ini pasti tidak akan terjadi. Baik, jadi lebih mudahnya seperti ini. Baik, kira-kira seperti ini. Pada awalnya kita akan melihat berita apa yang sedang terjadi marak di dunia, dan kalau kita lihat pasti Ibu akan mengatakan bahwa virus corona saat ini merupakan virus yang mematikan sehingga membuat aktivitas pabrikan menjadi cukup melemah, dan itu juga akan membuat suatu perlambatan ekonomi global. Di lain sisi, ketakutan terhadap adanya virus corona tentunya membuat para pelaku pasar untuk beralih dari instrumen yang berisiko ke instrumen yang lebih tidak berisiko atau lebih dikenal dengan safe haven. Dan tentunya apabila kita memilih safe haven, Ibu tentunya bisa menggunakan pair yang kita namakan SKU USD atau Local London Gold. Nah, untuk lebih mudahnya tentunya sama seperti kita lihat saat Hammam pada tahun 1700-an dia membuat suatu analisa, dia selalu menganalisa ya, membuat candle itu dari open, high, low, dan close yang kemarin. Artinya setiap para pembuat indikator maupun pembuat teori masalah candlestick atau pola-polanya, mereka selalu mengambilnya dalam bentuk time frame daily. Jarang sekali mereka mengambil dalam time frame yang kecil. Time frame daily tentunya akan menjadi patokan. Lalu setelah 1 minggu, mereka akan mengkonfirmasinya dalam bentuk weekly. Dan setelah 1 bulan, mereka konfirmasinya melalui monthly. Jadi, di dalam untuk menganalisa, ada baiknya Ibu perlu melihat time frame yang cukup besar, karena itu dapat mewakili pergerakan market di hari berikutnya. Nah, kita sudah ketahui bahwa pada saat kita trade, kita sebaiknya tidak melawan arah market yang ada atau tren market yang terjadi pada hari ini. Misalnya saja hari ini trennya, trennya adalah naik misalnya. Sebaiknya kita tidak melawan tren yang sedang terjadi. Kadang-kadang kita melakukan buy, lalu harganya naik, lalu kita close, lalu kita sell. Ada baiknya
Jangan lakukan itu apabila kita sudah mengetahuinya dalam analisa harian, arahnya akan naik. Tentunya kita akan lakukan buy, lalu harganya naik, kita close, lalu kita akan tunggu harga tersebut turun atau terkoreksi, dan kita mulai melakukan buy kembali. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuliani. Baik, dengan Pak Randy Francisco. Oke, selamat sore Pak Randy. Baik, ada lagi dari Ibu Rosi Milen Sutoyo. Selamat sore Pak, saya Milen. Saya mau tanya, apakah ada cara yang baik untuk mengembalikan bisnis karena saat terkena margin call, saya baru terkena margin call dari XAU USD karena XAU-nya down. Psikis saya tergoncang dan rasanya tidak bisa untuk menganalisa kembali. Padahal analisa saya kemarin terasa benar. Terima kasih Pak, maaf saya curhat. Baik Ibu Milen, selamat sore. Maaf Bu atas kejadian yang Ibu cerita kemarin. Mudah-mudahan rezekinya dapat digantikan sama Allah, sehingga sama Tuhan, sehingga Ibu akan jauh lebih baik lagi keadaannya. Baik, untuk membahas masalah fisiologi trading, ini sebenarnya di dalam bukunya Mona Hisa Homa itu banyak berbicara masalah fisiologi market. Banyak sekali berbicara masalah fisiologi pasar, bagaimana pedagang itu melakukan suatu perdagangan. Dan tentunya yang membuat semua ini bisa terjadi dengan baik apabila Ibu banyak membaca buku masalah fisiologi trading, nggak ada satupun yang bisa mengalahkan mental kita sendiri dalam saat kita mulai bertransaksi. Artinya begini, pada saat kita mulai terlalu banyak membeli atau greedy, tentunya ini membuat peluang profit jauh lebih besar, tetapi di balik itu pasti mempunyai resiko juga yang sangat besar. Ibu ada baiknya mulai membuat suatu perhitungan masalah money management. Analisa itu bisa benar, bisa salah. Tetapi perhitungan money management yang baik, itu tentunya akan membuat Ibu jauh lebih nyaman dan sulit terkena margin call. Ini akan menjadi suatu pengobat dari trauma yang terjadi. Banyak sekali rekan-rekan kami yang trauma itu kembali bisa beraktivitas atau bertransaksi pada saat mereka sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan money management yang baik, lalu membaca analisa fundamental atau arah yang baik, lalu tentunya yang terakhir mereka menggunakan analisa teknikal yang baik. Analisa teknikal banyak sekali digunakan untuk entry dan exit. Sedangkan fundamental itu merupakan suatu arah besar yang akan kemana. Tidak ada satupun indikator yang dapat mengedrive berita yang terjadi di dunia. Tetapi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya apabila virus corona ini masih berkembang. Tidak ada harga yang terendah dan tidak ada harga tertinggi. Semuanya hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar. Sehingga ada baiknya Ibu mulai kembali mempelajari masalah money management. Hanya itu yang bisa mengembalikan trauma Ibu. Kira-kira seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu ya Ibu Rosi Milen. Selamat sore. Dan Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, demikian
sharing kita hari ini dalam webinar yang berjudul mengenal candlestick Twizzler semoga dapat memberikan manfaat. Dan terima kasih banyak atas diskusi dan perhatiannya. Saya Reza Aswin, selamat bertransaksi.